Ya. Assalamualaikum Pak Danang, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah Pak Danang, kalau baik. Tapi saya melihat hari ini Pak Danang kurang bersemangat Pak Danang. Ada apa nih Pak Danang? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Apakah Patri ada waktu? Mohon maaf nih Pak, jika seandainya eh, saya mengganggu. Iya Pak Danang, kebetulan saya sedang ada waktu luang. Silakan bercerita Pak Danang, jangan sungkan. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak Danang? Dan kira-kira apa yang Pak Danang harapkan dari hasil pertemuan kita ini Pak? Saya berharap sih akan mendapatkan ketenangan Pak setelah saya menceritakan keluh kesah saya. Mungkin setelah saya bercerita kepada Patri, ya saya bisa mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan gitu Pak. Oh, baik Pak Danang. Kira-kira masih ada yang lain nggak Pak? Yang mau didapatkan? Ya, ya saya berharap sih mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Ya semoga nanti pembicaraan kita ini akan menghasilkan pemecahan masalah Pak Danang. Dan Pak Danang bisa lebih tenang lagi. Iya Pak. Patri, ingat tidak beberapa hari yang lalu kepala sekolah kan melakukan supervisi di kelas tuh. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Oh iya Pak, saya ingat. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Danang mendapat teguran Pak? Nah itu Pak Kepsek itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses ya mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Pak Danang dinilai kurang bisa mengkondisikan kelas dengan baik Pak? Jadi pada saat supervisi, beliau melihat kondisi kelas saat pembelajaran sangat gaduh Pak, berisik gitu, sehingga proses pembelajaran menjadi terganggu. Oh seperti itu Pak. Kira-kira saat di kelas hal apa yang menyebabkan kelasnya berisik Pak Danang? Ya sebenarnya sih saat itu kami sedang mengadakan diskusi kelompok, tapi ada beberapa murid yang membuat gaduh dan berbicara tidak sesuai dengan pembahasan kelompok mereka Pak. Oh gitu Pak Danang. Lalu bagaimana tanggapan Pak Danang terhadap respon dari Bapak Kepala Sekolah tersebut Pak? Ya saya sangat menerima masukan dari kepala sekolah agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam pengkondisian murid saat berdiskusi kelompok Pak. Oh iya Pak. Kira-kira nih Pak Danang, kalau di skala 1 sampai 10 ada di posisi berapa pencapaian Pak Danang dalam pengondisian kelas Pak Danang? Hmm, Menurut saya sih jika diberi nilai dari 1 sampai 10, saya ingin ada di posisi 7 Patri. Oh, udah bagus tuh Pak Danang. Kalau begitu izin bertanya nih Pak Danang. Selama ini kira-kira apa saja kekuatan Pak Danang dalam pengkondisian kelas agar menjadi kondusif? Oh ya, saya pernah belajar mengenai cara atau metode dalam pengkondisian kelas. Nah, seperti pembelajaran berdiferensiasi,
pembelajaran kompetensi sosial emosional, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, dan pembuatan keyakinan kelas, Pak. Nah, Pak, dari berbagai metode tersebut, menurut Pak Danang, yang mana nih yang memiliki peluang kemungkinan dalam pengondisian kelas Pak Danang? Ya, sepertinya sih saya akan mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional, Pak, untuk bisa ya mengendalikan daripada seluruh siswa, gitu, Pak. Jadi selanjutnya, ya Pak Danang. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu rencana apa nih Pak Danang selanjutnya? Ya, Pak, saya berniat melakukan pendekatan kepada beberapa anak yang tidak kondusif tersebut. Ya, saya ingin mencari tahu dengan mungkin menggunakan 5 kontrol, 5 posisi kontrol, dan kemudian segitiga restitusi. Saya akan berlakukan, saya akan gunakan. Saya ingin tahu sejauh mana mereka dan tujuannya berbuat apa seperti itu. Apakah mereka nantinya menyadari atau tidak? Ya mudah-mudahan sih menyadari gitu, harapannya. Wah, itu sudah luar biasa langkah yang Bapak ambil, Pak. Kira-kira tolak ukur keberhasilannya nanti itu seperti apa, Pak? Saya akan melakukan pendekatan ya kompetensi sosial emosional dan juga membuat pembelajaran yang menarik sehingga nantinya anak dapat menyadari nilai-nilai diri sendiri, mampu memanajemen diri, dan juga mampu berempati dengan orang lain gitu. Kemudian sehingga terjadi kolaborasi yang baik di saat pembelajaran kelompok dan tertarik dengan pembelajaran yang saya laksanakan. Wah, keren Pak Danang strateginya. Sudah sangat baik Pak Danang untuk strateginya tersebut. Untuk tolak ukurnya, saya akan melakukan pengamatan, Pak, apabila kegiatan pembelajaran dalam kelompok sudah berjalan dengan baik lah. Maka artinya sudah ada progres atau perubahan positif dari anak-anak. Oh, Itu. siap. Ya. Sudah sangat bagus Pak Danang untuk strateginya. Saya yakin akan berjalan baik nih Pak Danang. Sudah Ya, sangat bagus alhamdulillah. Pak Danang. Ya, alhamdulillah sih, Pak. Syukurlah, Pak, kalau jadi sekarang saya merasa lebih lega karena jujur saya takut salah nih dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Ya alhamdulillah Pak Danang, saya juga merasa senang dengan apa yang sudah kita bahas ini. Pada akhirnya Pak Danang sudah merasa lega. Selanjutnya dari yang sudah Pak Danang rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Danang lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak? Ya, mengenai komitmen itu secepatnya insya Allah lusa saya akan melaksanakan strategi pembelajaran kompetensi sosial emosional, Pak. Lalu selanjutnya Pak Danang, dukungan atau kekuatan apa yang kira-kira Pak Danang butuhkan untuk melaksanakan dan menjaga komitmen Pak Danang tersebut? Nah, tentunya sih dukungan dari pimpinan, kepala sekolah, ya kemudian rekan-rekan guru,
ya tidak menutup kemungkinan dari orang tua wali murid, ya orang tua wali murid Pak. Wah, ini ide yang sangat bagus nih Pak Danang. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak, sehingga nanti Pak Danang dapat tenang nih, jadi bisa seperti biasanya Pak Danang. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Tri. Ya, sekarang saya merasa enak dan lega gitu. Ya sama-sama Pak Danang. Nah, mungkin sekitar 2 minggu lagi atau ketika Pak Danang sedang ada waktu luang, kita bisa bertemu lagi nih Pak Danang untuk mengevaluasi bagaimana pengkondisian kelas Pak Danang selanjutnya. Bagaimana Pak Danang? Baik Pak Tri, saya setuju. Oh ya, saya pamit dulu ya Pak Tri ya. Oh iya, silakan Pak Danang. Terima kasih Pak atas waktunya dan sudah mau menjadi teman bercerita nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tri, apa kabar hari ini? Sehat Pak? Waalaikumsalam Pak Danang. Alhamdulillah sehat nih Pak. Alhamdulillah Pak. Tapi saya lihat hari ini Bapak terlihat kurang bersemangat ini Iya, dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apa ada masalah nih Pak? ya itulah Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah nih Pak Danang. Apakah Pak Danang ada waktu Pak? Mohon maaf Pak jika seandainya saya mengganggu Bapak nih. Oh iya Pak Tri, kebetulan saya sedang ada waktu luang. Silakan bercerita aja, jangan sungkan. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk Bapak, kira-kira apa yang Pak Tri harapkan dari hasil pembicaraan kita, ya nanti kita bisa ibaratnya bermanfaat lah untuk Pak Tri khususnya. Saya berharap akan mendapatkan ketenangan nih Pak setelah saya menceritakan keluh kesah saya. Mungkin setelah saya bercerita kepada Pak Danang, saya bisa mendapatkan gambaran nih Pak, apa yang harus saya lakukan nanti Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Pak Tri dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya ini Pak Danang. Oh iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Pak. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa, Pak Tri? Silakan diceritakan deh. Iya Pak Danang. Pak Danang masih ingat tidak Pak? Beberapa hari yang lalu kepala sekolah kita melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran Pak dari kepala sekolah. Oh iya, tapi bagaimana bisa, Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Tri mendapat teguran tersebut? Itu Pak, Bapak Kepsek mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran saya Pak. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Pak Tri dinilai kurang bisa mengkondisikan kelas dengan baik atau bagaimana? Iya, jadi gini Pak, pada saat supervisi beliau melihat kondisi kelas saya.
saat pembelajaran terlihat gaduh, Pak, sehingga proses pembelajaran saya menjadi terlihat gaduh dan mengganggu, Pak. Oh, seperti itu ya Pak ya. Kira-kira saat di kelas, hal apa yang menyebabkan kelas berisik dan tidak kondusif, Pak? Sebenarnya saat itu kami sedang melaksanakan diskusi kelompok nih, Pak. Tapi ada beberapa siswa yang memang agak ribut, Pak, gaduh, tidak sesuai gitu dengan pembahasan kelompok, Pak. Oh, begitu ya Pak Tri ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Tri terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Iya, saya sangat menerima, Pak, masukan dari kepala sekolah. Gimana pun juga itu agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam pengkondisian kelas, Pak. Oh ya, Pak Tri, kira-kira dari skala 1 sampai 10 ada di posisi berapa pencapaian dalam pengkondisian kelas Pak Tri? Menurut saya nih Pak, jika diberikan nilai itu saya berada di angka 7 sih Pak. Oh ya, itu bagus Pak Tri. Kalau begitu, saya izin bertanya nih, selama ini kira-kira apa saja kekuatan Patri dalam pengondisian kelas agar menjadi kondisif? Oh iya, saya tuh pernah Pak belajar mengenai cara atau metode pengondisian kelas Pak, seperti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran kompetensi sosial emosional, pembelajaran yang menyenangkan dan juga pembuatan untuk keyakinan kelas Pak. Nah, dari berbagai metode tersebut, menurut Patri, yang mana yang memiliki peluang kemungkinan dalam pengkondisian kelas? Sepertinya Pak, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional sepertinya Pak. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Patri selanjutnya? Iya Pak, saya berniat melakukan pendekatan kepada beberapa anak yang tidak kondusif tersebut Pak. Rencana yang sangat bagus tuh Pak. Lalu kira-kira strategi apa yang akan Patri lakukan? Jadi gini Pak Danang, saya akan melakukan pendekatan KSE, kompetensi sosial emosional, dan juga saya akan membuat pembelajaran yang menarik sehingga nantinya anak dapat menyadari nilai-nilai diri sendiri, Pak. Mampu manajemen diri dan juga mampu berempati dengan orang lain sehingga terjadinya kolaborasi yang baik, Pak, di setiap pembelajaran kelompok. Dan juga anak-anak menjadi tertarik dengan pembelajaran yang akan kami laksanakan pada nanti. Wah, luar biasa itu langkah yang penyelesaiannya yang akan Pak Tri ambil sudah sangat bagus. Kira-kira tolak ukur untuk keberhasilannya bagaimana Pak Tri? Untuk tolak ukurnya, Pak, saya akan melakukan pengamatan, Pak. Apabila kegiatan pembelajaran dalam kelompok sudah berjalan dengan baik, menurut saya artinya sudah ada progres atau perubahan positif dari anak-anak. Wah, keren tuh Pak Tri. Strateginya sudah sangat bagus. Wah, alhamdulillah Pak, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega nih Pak, karena jujur Pak, saya takut salah nih dalam mengambil langkahnya. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Patri akhirnya Patri sudah merasa lega. Selanjutnya dari yang sudah Patri rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Patri lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai komitmen nih Pak Danang, secepatnya insya Allah
lusa saya akan melaksanakan strategi pembelajaran kompetensi sosial emosional Pak Danang. Lalu selanjutnya dukungan atau kekuatan apa yang kira-kira Pak Tri butuhkan untuk melaksanakan dan menjaga komitmen Pak Tri tersebut? Nah, Waduh, tentunya dukungan dari pimpinan atau kepala sekolah, rekan-rekan guru, bahkan tidak menutup kemungkinan ya dari orang tua murid juga akan saya ambil Pak Danang. wah, ini ide yang sangat bagus, Pak. Semoga eh, semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak ya. Sehingga nanti Pak Tri dapat tenang dalam menjalankan KBM dan ceria seperti biasa. Iya Pak. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Danang atas waktunya. Sekarang saya sudah merasa lega nih Pak Danang. Ya, sama-sama Pak Tri. Nah, mungkin 2 minggu lagi atau ketika Pak Tri ada waktu, kita bisa bertemu lagi ya Pak Tri ya untuk mengevaluasi bagaimana pengkondisian kelas Pak Tri. Baik Pak, saya setuju. Oh iya, saya izin pamit dulu nih Pak Danang. Oh iya, Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Danang atas waktunya dan sudah mau menjadi teman bercerita saya nih Pak. Ya, makasih Pak Danang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Danang. Ya, sama-sama terima kasih kembali Pak.